Jujur, saya sangat bangga sekali memiliki gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Dia pinter, bukan hanya teorinya yang bagus, tetapi berani mengeksekusi. Sok atuh bayangkan, dari dulu ya, banyak pejabat, banyak para tokoh, banyak juga masyarakat lah pada intinya, yang pinter berteori. Idealnya hutan harusnya seperti ini, idealnya kota harus seperti ini, idealnya pasar harus seperti ini, bla bla bla. Idealnya cara menangani banjir begini begitu. Pintar dari dulu juga banyak yang seperti itu. Tetapi jarang yang bisa mengeksekusinya. Ujung-ujungnya teh korupsi dan sebagainya. Baru kali ini ada pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi yang bukan cuma gemar berdialektik, tetapi langsung action. Dan Kang Deddy Mulyadi juga baru-baru ini mengambil dari mahasiswa jurusan teknik sipil. Untuk apa? Untuk menjadi pengawas proyek di Jawa Barat. Nah, kita baca dulu ya, oleh manusia plural. Mohon izin. Rekrut mahasiswa awasi proyek digaji harian 300.000. Siap-siap mahasiswa di Jawa Barat jurusan teknik ya, ikut terlibat di dalam mengawal program proyek pemerintah. Yang macam-macam sikat saja adik-adik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan rencananya untuk merekrut mahasiswa jurusan teknik sipil sebagai konsultan bangunan. Wih, mantap. Mahasiswa yang direkrut akan mendapatkan honor harian sebesar 200 sampai 300.000 per hari. Saya sudah minta ke Kepala PU Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat, itu tenaga konsultannya, pengawasannya, saya akan melibatkan mahasiswa teknik sipil di seluruh provinsi Jawa Barat, ucap Deddy. Skema ini, kata mantan Bupati Purwakarta itu, bisa membantu kebutuhan mahasiswa untuk biaya kuliah dan lainnya. Mantap deh, mantap. Kan lumayan, kalau anak-anak mahasiswa ada honor pengawasan, misalnya honor pengawasannya 250.000 sehari, kan mereka bisa dapat uang saku tambahan untuk kuliah sehingga beban orang tuanya menjadi ringan. Mantap nih. Deddy menyebut perekrutan pengawas dari kalangan mahasiswa akan membuat kontraktor berhadapan langsung dengan pihak yang lebih kritis dan objektif. Nah, mantap nih. Jadi nggak bisa kontraktor-kontraktor Jawa Barat sekarang main-main, Pak. Berhadapan, dikontrol, diawasi oleh orang yang pertama mahasiswa, satu kali lagi tingkat kritisnya masih tinggi, idealismenya masih tinggi. Kemudian yang paling pokok lagi belum punya kebutuhan yang sangat besar. Maka akan potensinya sedikit yang macam-macam. Misal kerjasama antara pengawas dengan kontraktor, nggak apa-apalah jalan rusak, cek pengawas na ogenan, oke. Kan banyak temuan di lapangan KDM, ya, pengawas itu kurang terlalu awas. Kan begitu, padahal bukan mahasiswa, orang tua. Kalau mahasiswa saya kira akan beda ceritanya di lapangan, akan lebih tinggi idealismenya. Dan lebih kepada akan menjaga marwahnya sebagai mahasiswa. Kalau ikut macam-macam di lapangan, harga diri mahasiswa, Pak. Kan begitu. Apalagi sekali lagi tidak dituntut terhadap kebutuhan yang besar. Ya, cukup untuk jajan, begitu. Cukup untuk membeli buku. Ya, kalau dikumpulkan mungkin cukup untuk membayar semesteran, membantu orang tua, ya kan begitu. Akan lebih ideal. Keren nih, cerdas nih ide KDM nih. Mereka, para kontraktor akan berhadapan dengan anak-anak yang kritis, yang tanpa kebutuhan mendesak. Nah, ini bener, ini penting ini. Lebih pada idealisme tuturnya. Rencana ini tambahnya sudah ia bicarakan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Bahkan ke depan akan digelar penandatanganan MOU sebagai langkah awal implementasi. Saya rencananya mungkin minggu depan kami akan sudah mulai MOU teknis. Di sisi lain, Deddy juga menyinggung pentingnya pembelajaran matematika aplikatif di SMK. Para guru diminta untuk mengajak siswa menghitung langsung kebutuhan bangunan yang sedang dikerjakan di lingkungan sekolah. Misalnya anak-anak suruh menghitung bangunan yang lagi dibangun di sekolahnya.
panjang, lebar, berapa jumlah semen yang digunakan, berapa kubik pasir tuturnya. Jadi memang pengen belajar di wilayah aplikatif, bukan hanya teori. Karena itu akan yang lebih keren, lebih bisa berguna di masyarakat, di kehidupan nyata. Kan begitu. Jadi resep lah aing mah boga gubernur teh. Ini ciri jelema nu pinter, ciri jelema nu cerdas, apalagi punya integritas. Sekali lagi di Indonesia tidak kekurangan orang pinter, tidak kekurangan orang cerdas. Ya, cuma yang punya integritas ini sedikit. Apalagi pemimpin yang pinter, cerdas, punya integritas, dan bisa mengeksekusi di lapangan teori-teori ideal. Nah, jadi begitu ya. Benar adanya berita bahwa mahasiswa jurusan teknik sipil akan dijadikan pengawas proyek-proyek di Jawa Barat. Dan menurut saya ini adalah langkah yang cerdas KDM. Menurut saya ini adalah salah satu bentuk kepedulian yang nyata oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap generasi muda. Bukan hanya dilihat dari seberapa besar keberanian daripada seseorang yang dijadikan pengawas, tetapi seberapa besar juga kebutuhan. Namun dibandingkan ya, kalau dibandingkan antara orang tua yang punya anak dan istri, itu pasti jauh lebih besar kebutuhannya daripada hanya sekedar mahasiswa. Jadi ceritanya mahasiswa-mahasiswa ini yang dijadikan pengawas oleh Kang Deddy Mulyadi itu akan digaji 200.000 sampai 300.000. Bagi mahasiswa, saya juga pernah menjadi mahasiswa, itu adalah uang yang besar. Cukup untuk membantu orang tua. Ya. Kebutuhan mahasiswa coba paling untuk makan, ngekos ya, kemudian beli buku, biaya ngeprint untuk untuk tugas-tugas ya. Kalau untuk orang tua, kita juga tahu dalam beberapa sidak Kang Deddy Mulyadi ada pengawas proyek, yaitu kakek-kakek. Ditanya A jawab B, ditanya B jawab Z. Ngaco ya. Nah, daripada pengawasnya yang kayak gitu, gak tahu teori, gak tahu apa-apa, tingkat kritisnya rendah, tingkat tanggung jawabnya rendah, dan potensi untuk korupsinya juga besar. Sebaliknya kalau mahasiswa, tingkat kritisnya luar biasa, daya ingatnya luar biasa, tingkat kecurangannya gak begitu. Karena dia menjadi pengawas itu adalah membawa nama baik mahasiswa dan membawa nama baik kampusnya sendiri, bahkan nama baik jurusan itu sendiri. Nah, ini menurut saya sekali lagi adalah suatu langkah Kang Deddy Mulyadi, bentuk kepedulian terhadap mahasiswa. Dan memang secara psikologi saya juga memang melihat ada potensi besar karena ini anak muda, ambisinya luar biasa ya. Dan memang kebutuhannya tidak begitu banyak dibandingkan dengan para pengawas-pengawas yang sebelum-sebelumnya memang ya dilakukan oleh para orang-orang yang tua. Sekali lagi banyak orang yang punya teori-teori yang mantap. Kita sering melihat di televisi, di media massa, di media sosial. Baik itu para pejabat, para pengusaha, para pengamat. Dalam berteori, mereka selalu menyuguhkan idealisme cara bagaimana supaya ini diselesaikan. Banjir Jakarta bagaimana caranya supaya cepat terselesaikan. Banjir di Bogor bagaimana caranya supaya cepat diselesaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.